Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah bi niyyatil qabul wa tamami kulli sulh wa mawsu'a ila hadratir rasul wa azwajihi wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil 'ilmi wansur 'alaina min khazain rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah taklim yang kami hormati, para hujjaj, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Ahmad Al-Hidayah Ustaz Hadidah Salam, para asatidz, semoga Allah selalu berikan kita rahmah maghfirah, ridhonya, barokahnya, kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Alam nashrah laka sadrak اشرح لك صدرك wa wada'na 'anka wizrak ووضعنا عنك وزرك alladhi anqadha dhahrak الذي أنقض ظهرك wa rafa'na laka dhikrak ورفعنا لك ذكرك fa inna ma'al 'usri yusra وإن مع العسر يسرا inna ma'al 'usri yusra إن مع العسر يسرا wa idza faragta fansab وإذا فرغت فانصب wa ila rabbika farghab. وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Surah Al-Nasr Makkiyatun samanu ayatin wa tis'un wa tis'una kalimatan wa mi'atun wa thalathatu ahrufin. Surah Al-Nasr disebut juga dengan surah Al-Nasr atau surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Jadi ada tiga. Boleh disebut surah Al-Nasr karena diawali dengan Al-Nasr laka sadrak, atau disebut juga dengan surah Al-Insyirah.
al-insyirah, lapang, lapang, ya, lapang dada, dilapangkan, atau surah as-salah. Jadi ada 3. Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah atau sebelum hijrah. Sama ayatin, ada 8 ayat. Wa tis'un wa tis'una kalimah, ada 29 kata. Wa mi'ah wa thalatha ahruf, ada 130. Yurwa an Tawus wa Umar bin Al-Aziz, Umar Abdul Aziz, karena yaqulani, diriwayatkan dari Tawus, ya, dan Umar bin Abdul Aziz, karena mereka berdua yaqulani, berkata, hadis surah Al-Nasr ini, wa surah Al-Duha, dan surah Duha yang lalu sudah kita pelajari, surah wahidah kata mereka, surah Al-Duha dan surah Al-Insyirah atau Al-Nasr kata mereka adalah surah wahidah, satu surah. Wa kana yaqra'anihima sirra'an al-wahidah, dan mereka berdua itu membaca 2 surah ini, surah Al-Duha dan surah Al-Insyirah, itu dalam satu rakaat. Wa makana yafsilani bainahuma, dan mereka tidak memisahkannya 2 surah itu dengan di Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada nikmat yang Allah berikan dalam surah Al-Duha itu, dan juga disambung dengan surah Al-Insyirah, ada nikmat yang Allah berikan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak meninggalkan Nabi kita, Allah tidak membenci Nabi kita. Allah juga berikan anugerah apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, itu anugerah yang Allah berikan, yaitu syafaat uzma, syafaat agung yang Allah berikan kepada Nabi kita, yang nanti diberikan kepada umatnya itu merupakan anugerah Allah. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa, Nabi dilahirkan yatim, saat kecil yatim, tapi Allah beri perlindungan dengan kakeknya Abdul Muthalib, dengan pamannya Abu Thalib. Walaupun masih kecil, yatim, bahkan yatim piatu, Allah pelihara Nabi kita, sebuah anugerah. Bahwa dia terkailan fa'atna, Nabi dalam kekurangan, tapi Allah berikan kekayaan, keluasan, dimudahkan dalam perdagangan, bahkan dipercaya oleh saudagar kaya raya Siti Khadijah. Kemudian bahwa dia ada kailan fa'atna. Jadi ada 3. Wal duha wal layli sajama wal ta'arrufu wa khalaq wal adhuruna wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, itu yang pertama. Wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'agna. Nabi yatim, dipelihara oleh Allah. Nabi dalam kesulitan, Allah berikan kuasa. Nabi beri petunjuk, Nabi beri hidayah, Nabi jaga, Allah jaga, Nabi diberi petunjuk, Nabi diberi hidayah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka disambung lagi dengan alam nasrah laka sadra, bahwa Allah melapangkan dada hati Nabi. Itu pun merupakan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi kita. Maka Tawus dan Umar bin Abdul Aziz, mereka itu ketika baca surah Al-Duha dan surah Al-Nasr, mereka
tatimmah lahu wa huwa syarhus sudur. Tadi sudah saya jelaskan. Al-Jamal berkata, ketika Allah menyebutkan ba'dal ni'am, sebagian nikmat-nikmat Allah kepada Nabi kita dengan firman-Nya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena difitnah oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi mendapatkan fitnah beberapa malam tidak turun wahyu, Nabi difitnah. Begitulah fitnah-fitnah dilakukan oleh kafir Quraisy Mekah, tapi dikonter oleh Allah. Di antaranya mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan Nabi kita. Allah tidak membenci Nabi kita. Banyak dalam Quran, banyak orang mati fitnah-fitnah para kafir Quraisy itu, Nabi tidak menjawab, tapi langsung Allah yang menjawab. Allah yang mengkonter. Seperti mereka tuduh Nabi itu sahir, Nabi itu syair, Nabi itu majnun. Banyak tuduhan-tuduhan mirip. Allah yang mengkonter itu. Ya, di antara ayat Allah firmankan, ya, kata Allah, seandainya Nabi berucap hal-hal yang bukan berdasarkan atas firman Allah, Allah akan menghukum Nabi kita. Allah akan bahkan memutus urat tali dan urat daripada tali jantung Nabi. Itu semuanya Allah yang mengcounter daripada tuduhan-tuduhan fitnah para kafir. Masya Allah. Termasuk di dalam surah Al-Insyirah ini, ya, maka dikaitkan antara surah Al-Duha dengan surah Al-Insyirah. Itu menurut Al-Jamal katanya, setelah Allah menyebutkan yaitu nikmat yang diberikan kepada Nabi kita, mawadda'aka rabbuka wa ma qala, atba'ahu wa tatimmah lahu. Lalu diikuti untuk menyempurnakan nikmat itu, wa huwa syarhus sudur, yaitu Nabi itu dilapangkan dadanya. Alam nasrah laka sadrak, Nabi dilapangkan dadanya, diluaskan hatinya, ya. Itu adalah bagian dari anugerah yang Allah berikan. Alam nasrah laka sadrak. Qala fi nur al-Miqyas, wa hadha ma'tufun ala qawlihi ta'ala, wa wajadaka 'ailan fa'agna. Itu semua nikmat yang Allah berikan. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Nabi saat itu ada dalam kesulitan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kekuasaan. Wa hadha ma'tuf, kata di dalam nur al-Miqyas, diatofkan, ya, artinya itu diatofkan dengan wa wajadaka 'ailan fa'agna. Jadi masing-masing terkait dengan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Ai alam nasrah laka ya asrafa rusuli qalbaka lil Islam. Alam nasrah laka sadra, artinya itu meskipun dalam bentuk istifham Allah bertanya, tapi
Jadi kalau orang yang mudah menerima Islam itu pertanda hatinya dilapangkan. Itu banyak dalam kehidupan ini yang kita saksikan, yang kita lihat, ya, orang-orang non Muslim itu mendapatkan secercah cahaya iman, jadi orang Muslim, jadi orang mukmin baik. Terakhir itu Allah yarhamu Al-Ustaz Yahya Waluni. Itu dulu Kristen, Nasrani, pendeta, bahkan gurunya pendeta. Secercah cahaya iman Allah lapangkan dadanya sehingga mudah menerima Islam. Ada lagi Ibu Ustazah Irene Handono, dulu orang Kristen, bahkan belajar tentang Kristen, ya, secercah cahaya iman itu masuk ke dalam hatinya. Itu bagian daripada ketika orang diluaskan dadanya, maka dia mudah untuk menerima Islam. Bukan ada juga orang yang nggak mau masuk Islam, bahkan ada, ini paling berbahaya lagi, udah masuk Islam keluar lagi. Wah, ini dipersempit itu dadanya. Ya. Alhamdulillah kita sejak kecil, ya, Masya Allah, sudah menerima iman. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, amin. Bahkan anak-anak kita, ya, terus agar anak-anak kita, keluarga kita itu dalam iman. Kalau sebuah keluarga ayahnya beriman, anaknya beriman, istrinya beriman, itu dikumpulkan bukan hanya dunia, dikumpulkan nanti di surga di akhirat. Tapi walaupun dia ayah, anak, satu anak biologis, tapi kalau ayahnya mukmin, anaknya kafir, gak akan kumpul. Seperti dalam kisah siapa? Nabi Nuh, anaknya Kan'an, gak kumpul. Atau Azar, ayahnya Ibrahim alaihissalam, gak kumpul. Oleh karena itu begitu pentingnya iman, ya. Kita alhamdulillah sudah menerima Islam sejak kita masih kecil. Yang paling kami hormati, wa yuqalu alam nasra alam nuwasiqal badal nubuwah. Makna yang lain juga, alam nasra artinya Allah lapangkan dada Nabi itu dengan nubuwah, dengan kenabian. Wa qala Ar-Razi, berkata Ar-Razi, istafhamallahu an intifaq as-sarf ala wajh al-inkar fa afada isbat as-sarfi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bentuknya istifham, bentuknya bertanya, alam nasrah laka fadlah, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Istifham, bertanya, tapi tidak memerlukan jawaban, tapi maknanya isbat, yaitu Allah telah melapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya seperti isbat, isbat salat. Faka'annahu kila sarafna laka sadrak. Kami Allah telah melapangkan untukmu dadamu, ai bin nubuwah, yaitu dengan kenabian. Wa ghairiha, dan dengan yang lain, ya, dengan menerima Islam, dengan menerima ma'rifah, ilmu, dengan menerima cahaya Al-Quran, diluaskan dadanya. Hatta wasa'a munajatina wa da'watul khalqi, sehingga diluaskan munajatnya, doanya,
itu nanti dijelaskan sebuah riwayat anna Jibril alaihi salam atahu. Jibril datang kepada Nabi wa huwa inda mardaatihi Halimah, yaitu saat dalam persusuan Halimah. Nabi masih kecil, ya. Yang menyusui Nabi itu bernama Halimah, Halimah Sa'diyah. Artinya Nabi masih kecil. Apa yang terjadi? Wa huwa ibnu arba'i sinin. Nabi masih saat itu umurnya 4 tahun, masih kecil. Fasaqqa sadrahu. Nah, ini ada sebuah kisah riwayat. Jibril alaihissalam saqqa sadrahu, membelah dada Nabi. Membelah dada Nabi. Saqqa sadrahu. Wa akhraja qalbahu wa ghasalahu wa namahu. Ini sebuah kisah luar biasa, ya. Kita baca, kita hayati dengan iman. Kalau tidak ada iman, orang tak percaya. Mana itu operasi dilakukan oleh Jibril terhadap dibelahnya dada Nabi, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, dibersihkan. Maknanya Nabi itu sudah disucikan memang. Masya Allah, dari kecil. Mana sudah kita pelajari, ya. Dibonceng aja di belakang, yang boncengin di depan, nanti masih kecil ditaruh diboncengin di belakang. Itu otak dan muntir. Otak dan muntir. Begitu Nabi diputar, Nabi di depan, yang boncengin di belakang Nabi, baru otak itu berdiri dan berjalan. Otaknya udah paham tuh. Jadi luar biasa. Sekecil itu Allah sudah berubah. Makanya Nabi itu memang manusia, tapi enggak seperti manusia. Nabi manusia, makan, minum, nikah, punya anak. Jangan dikatakan begini, Nabi manusia. Iya, nggak boleh. Nabi manusia. Huwal basar, lakin laisa kal basar. Nabi manusia, tapi tidak seperti manusia. Nabi itu kalau berjalan ada lampu, ada cahaya, nggak ada bayangan. Kalau kita nih, kita ada bayangan cahaya. Kita ada bayangan cahaya. Kalau Nabi ada lampu, nggak ada bayangan cahaya. Karena Nabi itu nur, cahaya. Di mana ada cahaya, ada bayangan. Masya Allah. Nabi itu kalau buang air besar, itu habis, nggak ada sisa. Nabi itu keringatnya wangi. Bahkan sama istrinya dikumpulin di sebuah botol jadi parfum. Kalau keringat kita, kalau mau istri kita kumpulin itu puas.
10 tahun indah kita, dan yang keempat Lailatul Isra, ketika Isra Mi'rajkan. Famarratis arba. Jadi as-saqfu sadri itu terjadi 4 kali. Ala sahih, ya, menurut yang benar. Allah. Wa inna ma nukira as-sabru li'annahu mahallu al-waswasah. Disebut dengan as-sadar karena itu tempat waswasah. Ya. Dalam surah Al-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi karena itu tempat dibisikkan oleh iblis pada saya. Tapi nanti kita jaga. Umat yang kotor aja, saya takut itu. Apalagi nanti. Li'annahu mahal al-waswasah. Qala Muhammad bin Ali at-Tirmidzi, al-qalbu mahallul aqli wal ma'rifah. Hati tempat akal dan ma'rifah, pengetahuan. Wa huwa alladhi yaqsiduhu as-syaitan. Fa-syaitanu yati ila sadri alladhi huwa hisnul qalbi. Maka syaitan itu menggoda, ya, menggoda kita dengan hati. Makanya kalau kita mau sholat itu tetap kita minta isti'adzah, baca isti'adzah, atau lebih sempurnanya lagi baca surah An-Nas, biar kita itu nggak diganggu waktu sholat. Karena bisa jadi orang itu lagi sholat diganggu. Ini 3 apa 4, ini 4 apa 3. Kadang pikirannya dibikin macam-macam gitu. Kayak pikirannya tapi dia sholat, itu diganggu. Sama juga lagi baca Quran itu jangan dikira baca Quran itu nggak diganggu. Makanya sebelum kita baca Quran selalu isti'adzah. Jangan disangka di masjid ini nggak ada setan. Ada. Makanya kalau orang ngaji itu ditiupin sama setan. Makanya pada orang dia ada musuh hatinya. Insyaallah dapat pahala, amin. Waktu ngaji malam-malam atau ngantuk, insyaallah dapat pahala. Ya begitu. Ini kita lagi duduk begini, agak demen itu setan. Agak demen. Diganggu. Tapi kalau yang lagi narkoba, lagi mabok, baik. Setan itu begitu. Jadi sadar qalb itu dibisikkan oleh setan. Fasaitan yati ila sadri alladhi huwa hisnul qalbi, fa idza wajada maslahan nazala fihi huwa wajuduhu. Kalau udah dapat jalan, nah tergoda orang itu, digoda dia sama setan, sama iblis. Wajada maslahan nazala fihi huwa wajuduhu, dia dan tentaranya. Wa masari al-hukum wal hukum, mulailah disebarkan, ya, al-humum, ya, kesedihan, kegalauan. Nah, itu bisa jadi dibisikkan oleh setan. Was-was seperti itu. Wal hisu fayadhiqul qalbu, maka hati itu menjadi sempit. Nah, jadi ada hati lapang, ada hati sempit. Hatinya lapang, hatinya sempit, lapang dada. Nanti kita mengenal istilah lapang dada. Hatinya sempit. Hatinya sempit karena setan mempengaruhi dia itu. Ada jalan setan itu untuk masuk. Maka hatinya sempit.
Walau ini akhirnya kalau udah setan merasukinya, menggodanya, maka dia orang itu la yajidu lit-ta'am ladzah wala lil-islami halawah. Bisa jadi dia sholat tapi tidak merasakan lezat sholat, tidak merasakan halawat sholat, manisnya sholat, lezatnya sholat, itu bisa jadi dia tidak rasakan karena masih terbujuk, masih ada was-was syaitan dalam hatinya. Kalau mendapatkan halal sholat, masya Allah, ya, manisnya sholat, lezatnya sholat itu akan dirasakan saat setan itu tidak mampu menggoda lagi. Indah. Makanya para sufi itu ya bisa mabuk dalam cinta kepada Allah. Dia merasakan nikmatnya itu ibadah, dia merasakan lezatnya itu ibadah. Zaman sekarang pengen cari ketenangan. Di mana ketenangan? Taat sama Allah itulah tumbuh ketenangan. Di masjid. Makanya biasa orang kalau lagi ngaji, hatinya tenang. Biarin aja hatinya tenang. Ada orang yang hatinya nggak tenang, misalnya tidur susah. Kalau sarana itu banyak, ada spring bed, macam-macam. Spring bed dijual, tapi ada orang yang dijual ketenangan hati. Tidak ada hubungannya. Terus spring bed biar tidurnya enak, tapi ada orang tidur di spring bed hatinya enggak. Hanya dengan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu hati jadi tenang. Ala dzikrillah tatma'innul. Orang sekarang tersalah, dia resah, gelisah, dia cari pelarian, dia mabok. Yang kira dengan mabok itu hilang rasa gelisah, justru dengan mabok jadi tambah gelisah. Salah dia, cari jalan itu hanya dengan ibadah, hanya dengan taat, dengan zikir itu hati menjadi ala dzikrillah tatma'innul. Wa idza turida al-'adu fil ibtida' hatta lam yajid maslahat asala al-'abdu. Nah, tapi kalau setan itu musuh bagi musuh itu diusir, artinya dia tidak mampu menggoda, maka dia mendapatkan al-amnu, keamanan. Wa yazulu ad-dhiq, hilang sempit dada itu hilang. Tapi sebaliknya wa yansarifu as-sadru, hatinya menjadi lapang, dadanya lapang. Wa yatayassaru lahu al-qiyam, mudah baginya itu melakukan ibadah-ibadah. Mengapa kita mampu? Mengapa kita mau datang ke masjid subuh-subuh bulan-bulan? Mengapa kita mau ngaji? Salah satunya bukan karena kita sendiri, karena Allah memudahkan jalan kita untuk ke masjid. Jangan bilang, ini saya nih bisa ibadah, saya ini bisa berzikir. Enggak, itu semuanya karena Allah yang mudahkan. Banyak orang-orang yang berat, yang sulit untuk ke masjid, untuk berzikir, untuk mengaji. Yang tayassaru lahu al-qiyam bi'ada'i al-ubudiyah. Wa inna ma qala Allah ta'ala alam nasrah laka tambihan ala anna manafi'a risalah 'aidah ilayhi. Alam nasrah laka sadrak tambih ala anna manafi'a risalah 'aidah ilayhi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu ta'ala qala innama sarahna sadraka li ajlika la li ajli.
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sebaliknya kalau orang maksiat, orang berbuat dosa, itu kembalinya buat dia sendiri. Dia akan merasakan kesengsaraan, dia akan merasakan kecelakaan, dia akan merasakan sakit hati. Coba lihat orang yang berbuat maksiat, hatinya tidak tenang sebenarnya. Baik. Ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Apa artinya wa wada'na anka wizrak? Kami Allah itu telah meringankan beban Nabi. Ini satu kenikmatan yang Allah berikan. Allati anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung Nabi, punggung kau. Allah yang meringankan beban Nabi. Begitu beratnya beban Nabi, jemaah. Jangan dikira dakwah Nabi itu luar biasa, penuh dengan AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, teror fisik, teror mental, bahkan dibunuh. Tapi beban dalam dakwah itu Allah meringankan. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Khafafna anka a'ba'an nubuwah. Kami Allah meringankan beban dalam melakukan dakwah itu. Ini Masya Allah, tantangannya luar biasa. Alhamdulillah jamaah, kita ini udah bersyukur sama Allah. Masya Allah. Dulu saya sama Ustaz Darus, kita satu pesantren. Itu dulu lagi saat musimnya PKI, Ustaz ya. Oh, pakai kita yang mau bidok itu, mau PKI, mau bidok. Ini luar biasa, agak hidup. Alhamdulillah PKI ditumpah. Alhamdulillah. Zaman sekarang dibuka, rakyat Indonesia wajib minta maaf sama PKI. Salah ngajarin itu. Nih, makanya saya sampaikan kepada jamaah, mudah-mudahan negeri kita aman, damai.